Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan tema lembaran cinta Allah. Setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu adalah merupakan lembaran surat cintanya Allah bagi kita. Ya, puji Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai di ayat yang kelima. Ada beberapa orang Korintus yang di situ berusaha keras meninggikan reputasi atau nama baik dari Paulus. Namun Paulus tidak menginginkan kemuliaan yang sia-sia yang didapatkan karena perbuatan baik yang dilakukan oleh Paulus sehingga membuat orang-orang di Korintus itu meninggikan dirinya. Bahkan ia lebih ingin menceritakan kepada mereka bahwa hal-hal yang sebenarnya itu yang sesuai dengan firman Allah itu yang ingin Paulus beritakan. Ya, Paulus tidak membutuhkan penghargaan dari manusia, baik lisan maupun tertulis. Ya, pujian pelayanan bagi seorang hamba Tuhan itu datangnya adalah dari Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua, di sini dikatakan kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang-orang Korintus sendiri ini adalah surat pujian yang nyata. Sama seperti orang-orang di Korintus, setiap kita adalah surat pujian yang nyata. Ini adalah kesaksian bagaimana Paulus sangat bersukacita karena perkara yang penting adalah menyenangkan hati Tuhan, di mana Paulus melihat orang-orang datang kepada Tuhan. Itu yang membanggakan bagi diri Paulus, ya. Sadar atau tidak sadar, kita setiap hari bahkan setiap waktu sedang menulis lembaran, lebih lebaran, ya, perjalanan kehidupan kita masing-masing. Setiap saat pula orang-orang memperhatikan dan juga membaca apa yang kita tulis. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi lembaran surat cintanya Allah, mari kita mau beritakan hal-hal yang baik, memberitakan kabar baik, ya. Tuhan ingin hidup kita menjadi tulisan, menjadi warta tentang kebaikan Tuhan. Tuhan ingin hidup kita juga jadi iklan bahwa Tuhan itu baik. Lembaran itu pun yang kita tulis setiap saat itu harus berdampak, ya. Kita dipanggil supaya berdampak, bukan saja untuk nampak, ya. Biarkanlah kita menjadikan hidup kita ini berdampak bagi orang lain. Di ayatnya yang ketiga dikatakan karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, sebagai lembaran surat cintanya Allah, ada beberapa tanggung jawab yang kita harus lakukan. Yang pertama, surat ini dibaca oleh semua orang. Berarti ada berita tentang Kristus di dalam hati kita. Yang kedua, surat itu menyatakan isi hati pengarangnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu adalah surat. Dan yang menjadi pengarangnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan yang ketiga, surat itu harus jelas dan mempunyai tujuan. Anak-anak Tuhan harus menyatakan dengan jelas sasaran kehidupannya di dunia ini. Dan yang keempat, kita belajar bahwa surat itu harus bersih, tidak kotor, harus sesuai dengan firman Allah. Ya, jadi itu keempat tanggung jawab sebagai lembaran surat cintanya Allah. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang keempat, di sini adalah pernyataan seorang Paulus. Dikatakan bahwa Paulus tidak akan sukses jika tidak mengikuti jejaknya Tuhan.
Paulus tidak akan bersukacita jika tidak datang ke sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Paulus juga tidak akan mempunyai keyakinan jika bukan Yesus yang menjadi pengarangnya. Dan Paulus tidak akan mempunyai harapan untuk berhasil dalam pelayanan jika tidak bergantung kepada Yesus. Karena penyataan Paulus itu juga menjadi penyataan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pengarang di dalam lembaran cinta kita bersama dengan Tuhan, ya. Puji Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai lembaran surat cintanya Allah, Tuhan ingin hidup kita bisa menuliskan, bisa mewartakan segala kebaikan Tuhan bagi semua orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Mengingatkan sebagai lembaran surat cintanya Tuhan, kami mau berdampak bagi orang lain Tuhan. Kami mau menjadi berkat buat orang lain. Kami mau menuliskan, mewartakan segala kebaikan Tuhan yang sudah kami alami untuk orang-orang yang kami jumpai. Oleh sebab itu Roh Kudus menolong kami, setiap kami, supaya kami bisa mewartakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung. Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, seluruh diaken karya, diaken karunia, semua jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam melakukan seluruh kegiatan kami. Bahkan Tuhan mengurapi juga setiap pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Terima kasih, jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu bertumbuh, yang selalu bergantung hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong bangsa kami, Engkau yang turun tangan atas bangsa kami. Dan Tuhan juga mengasihi bangsa kami yang sanggup memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, dan kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, menuliskan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.